warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Hasanah SPD, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Raden Intan Lampung dengan NIM 2511115930. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dalam DIP MTS Ma'arif 30 Sumber Rezeki Mataram kelas 9 dengan materi masuknya agama Islam di Indonesia dengan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi SKI. Sebelum kita belajar, Ibu mohon kerapihan dulu. Sekitarnya coba dilihat. Sudah rapi? Ada nggak sampah-sampahnya di samping-samping? Kalau nggak ada, bisa kita mulai. Untuk berdoa, silakan ketua kelas memimpin doanya. Untuk David, silakan. Semuanya siap. Berdoa mulai. Ya, terima kasih pada David. Sebelum kita mulai belajar, coba Ibu ingin kehadiran kalian. Siapa yang sakit? Apa izin? Ibu ini ya, absen dulu ya. Aldi Oktavianto hadir. Ahmad Fauzi hadir. Sahila Rizkia hadir. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia dulu ya. Coba berdiri. Kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia? Untuk menunjukkan rasa kebangsaan kita kepada Indonesia. Siap? Ya, ayo kita mulai. Tepuk siap. S-I-A-P siap. Ya, sudah semangat semua? Semangat. Yang belum, coba tepuk semangat lagi, satu lagi. Ayo, tepuk semangat. Pembelajaran kali ini ya, Ibu mohon nanti kita bekerja sama dalam satu kelompok ya, teman-temannya. Nah, untuk pembelajaran kali ini ada yang tahu? Tidak? Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini yaitu materinya tentang masuknya Islam di Indonesia. Ya. Nah, supaya untuk mengingat kembali pelajaran yang kemarin, minggu kemarin ya, itu tentang sejarah Indonesia, ya.
Sejarah Indonesia itu bagaimana Islam yang lahirnya di Arab bisa sampai ke Indonesia? Siapa yang tahu? Ayo, ya, silakan. Ayo siapa? Kenapa? Dibawa oleh pedagang. Oke. Merayakan Idul Fitri sebagai perayaan akhir bulan Ramadan atau bulan puasa. Nah, ini adalah contoh nyata bagaimana ajaran-ajaran Islam itu ada. Kira-kira kapan ya agama Islam itu mulai masuk ke Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada 4 teori nih yang akan aku jelaskan. Teori pertama adalah teori sejarah atau India yang disampaikan oleh W.K. Breves yang lalu dikembangkan oleh Stanford Brunch dan kawan-kawan. Pada teori ini disebutkan bahwa Islam masuk melalui pedagang hijrah Muslim yang masuk pada abad ke-13. Para pedagang hijrah ini datang dari Malaka yang kemudian menjalin hubungan dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia hingga. Nah, itu tadi sedikit sekilas video dari teori masuknya Islam di Indonesia. Tadi disimak ada berapa teori? Ada 4. Pertama teori Mekah atau Kedua teori Persia. Kedua teori Cina. Yang keempat tadi India. Sejarah ya. Langsung saja untuk materi hari ini, Ibu bacakan tujuan pembelajaran materi masuknya Islam di Indonesia ya. Yang pertama yaitu memahami dan menjelaskan cara masuknya agama Islam. Terus menjelaskan sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Menjelaskan kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Mengidentifikasi cara penyebaran Islam di Indonesia, mengklasifikasikan jalur penyebaran Islam di Indonesia, dan menganalisis sejarah penyebaran Islam di Nusantara melalui pendekatan budaya yang harmonis. Nah, itulah ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini selain memahami, menjelaskan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan juga menganalisis. Ya, coba kita lanjutkan. Dari tujuan tadi kita belajar tentang bagaimana prosesnya masuk Islam di Indonesia. Lihat peta penyebaran, itu peta apa? Peta Indonesia. Nah, peta Indonesia ini terletak, ya, wilayah Indonesia ini terletak antara posisi silang. Maksudnya gimana? Posisi silang itu dari benua Asia dengan benua Australia. Kalau benua Australia itu di bawah atau di atas? Di bawah. Kalau Asia di atas Indonesia. Kalau posisi silang berarti kan menyilang ya, yaitu di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, lihat, Asia Tenggara adalah kawasan strategis yang terdiri dari 11 negara, yaitu apa saja? Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, itu tergabung dengan 11 tadi ya, namanya ASEAN ya. Dalam sejarah Indonesia itu ASEAN. Nah, kita belajar tentang masuknya Islam karena posisinya Indonesia itu strategis ya, karena posisi Islam itu strategis karena pedagang dari manapun itu mampir ke Indonesia. Yang perkembangannya yang pesat di Indonesia yaitu salah satunya merupakan upaya dakwah ya, upaya dakwah mereka ya dari perkembangan agama Islam tersebut ya. Nah, untuk perkembangan agama Islam tersebut antara lain disebabkan oleh interaksi. Interaksi itu apa? Ayo interaksi. Interaksi.
saling mengenal ya. Nah, itu dilakukan antara non-muslim dengan pedagang lain ya. Masih berkomunikasi mereka ya. Mereka laut, terus apa? Di pesisir itu mereka tinggal dan berkenalan dengan penduduk setempat dan terjadilah interaksi. Nah, makanya Indonesia itu bisa berbaur dengan orang-orang yang muslim. Ya. Komunitas para pedagang yang semula hanya beberapa orang kemudian membentuk suatu pemukiman. Pemukiman itu apa? Pedesaan. Ya. Jadi selain pedesaan itu masih ada luas lagi, yaitu menjadi pusat perkotaan. Jadi berkembang, ya. Tadinya hanya sedikit, hanya beberapa orang saja, ya. Terus menjadi sebuah perkampungan atau pedesaan. Nah, dari perkampungan menjadi sebuah desa, terus menjadi sebuah kerajaan. Dulu kita itu Indonesia itu bentuknya kerajaan ya. Itu masih menganut agama Buddha dan Hindu yang dibawa oleh Siddhartha Gautama. Nah, sebelum menganut Islam, Indonesia itu agamanya Hindu dan Buddha. Untuk perkampungan ini menjadi sebuah desa dan pada akhirnya menjadi sebuah pesisir Nah, terus yang kelima, penyebaran agama Islam itu salah satunya disebabkan oleh tokoh Wali Songo. Sebutkan siapa saja Wali Songo itu ya, coba. Sunan Gresik, ya, Sunan Bonang, coba kalian masih ingat nggak nyanyiannya? Coba. Masih. Coba kita nyanyikan. Coba, ayo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel. Itulah wali-wali songo, tokoh-tokoh penyebar Islam ya. Ya, Islam di Indonesia. Nah, untuk kalian supaya mengenal lagi edukasi lembar kerja ya. Jadi setiap kelompok itu bagi lembar kerja, yaitu untuk mengetahui bagaimana caranya kalian bekerja sama dengan kelompoknya ya. Supaya kalian paham akan materi pelajaran SKI ya. Supaya dapat bekerja sama dengan setiap temannya di kelompok ya. Semua lembar kerjanya ya. Nah, di situ kalian bekerja sama dengan temannya satu kelompok. Di situ dilihat instruksinya apa, ya. Dijawab, ada lembar jawabannya di situ, ya. Nah, nanti kalau tidak paham boleh bertanya sama ibu. Ya, silakan. Kita mulai. Ya. Ibu, ya boleh. Ada lembar jawabannya. Nah, kalian cari di buku LKS atau di buku tes agama siswa ya. Kalian buka bukunya, apa pertanyaan dari bukunya.
Jawabannya, menurut teori pertama, Gujarat, Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Gujarat, India, yang beragama Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi. Teori kedua adalah Persia, keyakinan masuknya Islam ke Indonesia melalui peran pedagang asal Persia dalam perjalanannya singgah di Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ketiga yaitu Mekah menyebutkan Islam tiba di Indonesia dibawa langsung para pedagang muslim yang berasal dari Timur Tengah sekitar abad ke-7. Teori keempat adalah Cina. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya? Saya? Ya, silakan. Dari kelompok mana disebutkan? Ya, sama. Apa yang dimaksud teori ketiga? Silakan untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Teori ketiga adalah Mekah, yaitu menyebutkan Islam tiba di Indonesia dibawa langsung para pedagang muslim yang berasal dari Timur Tengah sekitar abad ke-7. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 3. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk presentasi yang kalian lakukan untuk mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Ya, kayaknya masih kurang semangat. Ini bisa tepuk dulu ya. Ya, sini ya. Tepuk 5 ya. Ya. Biar supaya lurus lagi, ya, semangat lagi ya. Coba tepuk 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tepuk tangan. Kalian ya, karena hari ini semua sudah bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing memecahkan suatu masalah, ya. Jadi suatu masalah itu harus kita pecahkan bersama-sama. Ini mungkin itu saja pelajaran yang kita lalui, ya. Selanjutnya untuk kalian, ya, minggu depan kita akan bertemu kembali dengan pelajaran selanjutnya, yaitu teori-teori dari Mekah, Persia, Cina, dan Gujarat. Ya, nanti dimohonkan di rumah belajar, ya. Kita dapat belajar kembali di kelas dengan semangat, ya. Untuk penutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Silakan. Semuanya siap. Berdoa mulai. Nah, untuk materi sekarang yaitu sekian. Ibu Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.